Ya, di rawatan pagi hari kelima. Roh itu adalah roh yang menulis, dan kita adalah surat-surat Kristus. Amin. Kemudian di dalam pembacaan hari ini ya dikatakan bahwa jika kita memberi perhatian kepada huruf-huruf Alkitab, kita akan terbunuh. Wah, ini perkataan ini sulit diterima ya. Jika kita memberi perhatian kepada huruf-huruf Alkitab, kita akan terbunuh. Ya, sebetulnya itulah ya yang tadi kita doa bacakan ya, 2 Korintus 3 ayat 3 dan 6, bahwa pelayanan para rasul itu menuliskan surat Kristus bukan dengan tinta jasmania, tetapi dengan roh. Dan dikatakan di ayat ke-6 bahwa pelayan-pelayan suatu perjanjian yang baru tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Memang kita punya Alkitab yang tertulis, tetapi minister-minister perjanjian baru bukan meministrikan tulisan-tulisan yang mati. Alkitab yang tertulis ya itu sebetulnya adalah hembusan roh ya. Sehingga tulisan-tulisan yang mati ini harus menjadi roh. Itulah yang dimaksud tadi di pembacaan hari ini. Jika kita memberi perhatian hanya kepada huruf-huruf Alkitab, ya, hanya kepada huruf Alkitab, tanpa huruf-huruf Alkitab itu menjadi roh, menjadi tinta roh, maka kita akan terbunuh ya. Karena itulah kita perlu mempelajari dan membaca Alkitab dengan apa? Dengan penuh doa. Mempelajari dan membaca Alkitab dengan penuh doa, dengan roh doa. Mempelajari dan membaca Alkitab sambil melatih roh. Roh kita harus diaktifkan terlebih dahulu, harus menyala-nyala dulu. Itulah perlunya doa baca sebelum kita mempelajari dan membaca Alkitab. Setelah doa baca kita memadai, kita harus tetap di dalam roh doa, mempelajari dan membaca Alkitab, sehingga tulisan-tulisan Alkitab yang mati menjadi roh. Ya, hasilnya apa? Hasilnya apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari berita-berita, itu adalah kita membaca Kristus.
Jikalau orang-orang membaca Alkitab tanpa membaca Kristus, maka mereka belum berhasil membaca Alkitab. Ketika kita menghampiri Alkitab, kita harus membaca Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku." Ketika kita menghampiri Alkitab, kita harus berdoa, "Tuhan, aku mau datang kepadamu." Lalu kita mulai membaca Alkitab sambil melatih roh dengan penuh doa. Hasilnya kita akan membaca Kristus, bukan membaca sebuah pengetahuan, doktrin. Ya, kemudian Kristus yang kita baca akan dituliskan ke dalam hati kita oleh roh. Ministri roh itu adalah menuliskan Kristus. Roh itu adalah tintanya. Dan tinta ini di dalamnya ada unsur-unsur yang al-muhit, yang adalah Kristus sebagai roh yang al-muhit. Tinta itu sebetulnya Kristus, tetapi Kristus sebagai roh yang al-muhit dituliskan ke dalam lembaran hati kita. Hati kita itu seperti satu buku. Ketika kita membaca Alkitab dengan penuh doa, dengan latihan roh, maka kita akan membaca Kristus. Setelah kita membaca Kristus, roh itu menuliskannya dengan tinta roh ke dalam lembaran-lembaran hati kita. Ya, pertama-tama tulisan-tulisan yang hidup itu tertulis ke dalam hati kita. Kemudian kita akan menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang-orang yang berjumpa dengan kita. Ya. Oh Tuhan Yesus, ini adalah hukum rohayat sebetulnya. Alkitab yang tertulis oleh tinta jasmaniah yang mati di dalam kertas-kertas yang mati, itu adalah hukum yang tertulis. Ya, saudara-saudari. Baik itu perjanjian lama maupun hukum-hukum yang tertulis di perjanjian baru, semuanya itu adalah hukum tertulis yang mati. Tetapi ketika kita membacanya dengan penuh doa, dengan latihan roh, dengan berlatih doa baca sebelum kita membaca, sebelum kita mendengar berita, kita melatih roh, maka hukum-hukum yang tertulis itu akan menjadi hukum rohayat di dalam diri kita. Hukum rohayat ini hidup, kuat, memampukan kita untuk memiliki damai sejahtera,
ketenangan, kekuatan, penghiburan, terang, kasih. Kita menjadi jelas terhadap pimpinan Tuhan. Semuanya itu adalah hukum roh yang tertulis di dalam hati kita. Ya, Alkitab yang berisi tulisan-tulisan yang mati harus dibaca sedemikian sehingga menjadi hukum roh. Ya, kita menikmati hukum roh hayat itu di dalam diri kita sebagai minister perjanjian baru. Dan ketika kita melayani saudara-saudari, melayani orang-orang lain, maka penulisan roh terulang kembali di dalam hati para pendengar, orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita rawat, pemberitaan kita, pembicaraan kita akan menjadi tinta yang dituliskan oleh roh di dalam hati para pendengar. Ya, berbeda dengan khotbah-khotbah doktrin yang mati. Pembicaraan kita akan menjadi tinta rohani yang hidup, dituliskan ke dalam hati para pendengar, beroperasi di dalam hati para pendengar, menguatkan mereka, menghibur mereka, membuat orang-orang yang kita layani menjadi tenang, tentram, terhibur, kuat, sukacita. Nah, inilah minister perjanjian baru yang bukan sekedar membicarakan doktrin yang mati, pengetahuan Alkitab, tetapi memiliki tulisan-tulisan yang hidup, menjadi surat-surat Kristus. Orang-orang bisa membaca minister perjanjian baru itu sebagai surat-surat Kristus. Bukan sekedar membaca di otak, tetapi apa yang mereka baca dari minister perjanjian baru sebagai surat-surat Kristus itu tertulis di dalam para pembacanya. Menjadi hukum roh hayat, bukan hukum Taurat yang mati, tapi hukum roh hayat di dalam para pembaca, minister perjanjian baru, surat Kristus itu. Inilah ministry perjanjian baru. Apa yang sering kita sebut sebagai penyaluran hayat itu sama seperti yang tadi diuraikan. Penyaluran hayat itu sebetulnya adalah tulisan hidup di dalam hati manusia. Ya, hati kita ini seperti lembaran-lembaran sebuah buku. Tulisan-tulisan itu bukan menjadi hafalan di otak kita, bukan. Tetapi tertulis di hati kita. Semakin kita banyak berlatih, melatih roh ketika membaca Alkitab, melatih roh ketika kita melaksanakan penuntutan firman Allah, melatih roh ketika kita mendengarkan berita-berita dalam sidang-sidang. Semakin kita banyak sedemikian melatih roh, semakin banyak tulisan-tulisan hidup
ditulis ke dalam hati kita. Ya, ini bukan akan tersimpan di otak dalam bentuk hafalan, bukan. Sebab otak kita terbatas, tidak mampu menghafal semuanya. Tetapi tulisan-tulisan ini akan disimpan di dalam memori batiniah. Walaupun otak kita tidak hafal, jangan khawatir. Tulisan-tulisan ini tetap tersimpan di dalam memori batinnya, tetap akan tinggal di sana. Kapasitas memori di batin kita sangat besar, akan mampu menyimpan semua yang kita nikmati, firman yang kita nikmati seumur hidup, bisa tersimpan di memori batin kita. Ya, apa yang kita baca seumur hidup, yang kita nikmati seumur hidup, semua firman Allah itu tersimpan di memori batiniah kita. Dan ketika saat-saat di mana kita membutuhkannya, ya, ada saat-saat kita membutuhkannya, kita perlu hikmat, kita perlu pengertian untuk mengambil keputusan, atau kita berhadapan dengan saudara-saudari yang membutuhkan, kita segera kembali ke dalam roh, menyeru nama Tuhan. Segera pikiran kita itu seperti layar monitor, muncul segera, ya, apa yang sudah tersimpan di memori batinnya itu segera muncul di layar monitor. Tek. Pikiran kita tuh seperti layar monitor itu. Pada saat kita membutuhkannya muncul. Tek. Asal kita kembali ke dalam roh, melatih roh. Segera apa yang sudah pernah kita nikmati, terang yang sudah pernah kita nikmati, muncul kembali di dalam layar monitor pikiran kita. Kalau kita bisa membacanya, ya. Mungkin yang muncul di layar monitor itu hanya sedikit kata-kata di batin kita. Pikiran kita bisa membacanya, ya. Tetapi itu semua akan menjadi supply, baik untuk diri kita sendiri ketika kita sedang membutuhkannya, ataupun saudara-saudari yang bersekutu dengan kita. Ya, ketika kita membicarakannya kepada mereka, mereka akan membacanya, ya. Dan apa yang mereka baca itu akan tertulis di dalam lembaran-lembaran hati mereka. Semuanya itu adalah cerita roh. Kita melatih roh, kembali ke dalam roh, menyeru nama Tuhan, bersekutu di dalam roh. Maka tulisan-tulisan yang hidup itu akan dituliskan ke dalam hati manusia. Kita sering berkata bahwa dari dalam roh, Kristus perlu menyebar ke seluruh jiwa kita. Ini udah seperti semacam doktrin di pemulihan Tuhan. Penyebaran Kristus dari dalam roh ke dalam pikiran, emosi, dan akhirnya menguasai tekad. Ya, penyebaran ini tuh sebetulnya penulisan gitu. Dari dalam roh menyebar ke seluruh jiwa. Sebetulnya ini adalah sama dengan apa yang kita bicarakan pagi ini. Penyebaran roh itu sebetulnya penulisan tinta roh di hati kita,
di atas lembaran-lembaran hati kita. Hasilnya apa? Kristus akan memenuhi kita, itu sama dengan firman memenuhi kita. Ya. Kristus memenuhi kita itu adalah firman memenuhi kita. Dan firman itu adalah tulisan-tulisan tinta roh. Sehingga orang-orang yang dipenuhi oleh Kristus itu menjadi surat-surat Kristus. Ya. Dan dengan demikian dimanapun kita berada, kapanpun, itu siap kita nikmati, siap kita baca kembali. Ketika kita sedang membutuhkan hikmat Tuhan, kita kembali ke dalam roh, maka tulisan itu muncul di dalam pikiran kita, menjadi hikmat kita. Kapanpun kita membutuhkan arahan Tuhan, pimpinan Tuhan, kita kembali ke dalam roh, menyeru nama Tuhan dimanapun kita berada. Muncul tulisan-tulisan itu di pikiran kita, sehingga kita bisa membacanya dan kita mengerti pimpinan Tuhan itu seperti ini, dan akhirnya kita mengambil keputusan, dan keputusan kita itu tepat karena kita membacanya di dalam pikiran kita. Ketika kita kembali ke dalam roh, melatih roh, menyeru nama Tuhan di mana-mana. Pikiran kita ini seperti layar monitor, selalu menampilkan tulisan-tulisan yang hidup. Ya. Dan sebetulnya tulisan-tulisan itu adalah hukum roh hayat. Bukan hukum tertulis yang mati. Demikian juga bagi kebutuhan saudara-saudari. Ketika kita bersekutu dengan mereka, mereka butuh pimpinan Tuhan, mereka membutuhkan hikmat, mereka membutuhkan arahan. Ya, kita bersama mereka berdoa, menyeru nama Tuhan, sama-sama mencari pimpinan Tuhan. Ya, di dalam persekutuan macam itu, tulisan-tulisan yang hidup itu bisa lebih kaya dan limpah. Ya. Di dalam pikiran kita akan muncul tulisan-tulisan, ya, di dalam layar monitor pikiran kita itu. Kalau kita bersekutu dengan saudara-saudari, itu akan menjadi suatu terang yang besar. Ya, terang itu sebetulnya dibaca oleh saudara-saudari. Ya, saudara-saudari yang memiliki terang yang besar, itu terang itu sebetulnya dibaca, ya, oleh saudara-saudari dalam persekutuan itu, dalam sidang-sidang itu. Ketika terang itu dibicarakan, itu akan menjadi tulisan-tulisan yang ditulis oleh roh ke dalam hati manusia, hati para pendengar. Ya, dan tulisan-tulisan itu berbeda dengan hukum Taurat yang mati. Tulisan-tulisan yang mati itu tidak memberi kekuatan. Tetapi tulisan-tulisan yang hidup ini akan menjadi kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita di dalam hati orang-orang yang membacanya. Karena tulisan-tulisan itu sebetulnya sebuah hukum, tetapi bukan hukum Taurat yang mati, melainkan hukum roh hayat. Ya, hukum roh hayat itu punya kekuatan hidup, menguatkan manusia, menghibur manusia, membuat orang menjadi tenang, tentram. Ya. Oh Tuhan Yesus, dan di hari ke-6 dikatakan di poin yang G, roh yang membebaskan itu, membebaskan kita dari apa? Dari ikatan huruf dan
dari hukum Taurat. Roh Tuhan adalah diri Tuhan sendiri yang padanya ada kemerdekaan. Ya, jadi walaupun Alkitab itu kita butuhkan, tetapi berdoalah saudara-saudari agar Alkitab jangan menjadi aturan yang tertulis, sebab itu mematikan. Dalam kekristenan hari ini, prinsipnya tuh sama aja, seperti Yudaisme yang berpegang kepada aturan tertulis. Ya, dalam kekristenan hari ini, karena mereka tidak mengerti apa itu roh manusia, bagaimana itu melatih roh, apa itu hembusan Allah, apa itu surat-surat Kristus, tinta roh. Sehingga mereka walaupun mengkhotbahkan perjanjian baru, maka semua perintah-perintah Tuhan Yesus dalam perjanjian baru itu menjadi aturan yang tertulis, tulisan yang mati, peraturan-peraturan yang lahiriah, doktrin-doktrin yang usang, huruf-huruf yang mati. Sehingga kebanyakan orang Kristen di kekristenan itu terbunuh karena tidak ada pelatihan yang diberikan kepada mereka, yaitu pelatihan roh. Bagaimana melatih roh, menikmati firman Allah, membaca firman dengan penuh doa, mendoa bacakan firman, menyeru nama Tuhan. Gak ada semua itu. Akhirnya hukum-hukum yang tertulis di dalam kitab-kitab perjanjian baru, perintah-perintah Tuhan Yesus sendiri menjadi hukum Taurat yang mati. Hukum Taurat perjanjian baru yang mati. Karena ya, orang-orang yang berkhotbah itu bukan minister-minister perjanjian baru. Ya, walaupun menggunakan Alkitab perjanjian baru, sebetulnya prinsipnya sama saja dengan para ahli Taurat yang tidak mengenal roh, tidak melatih roh, tidak menikmati tinta roh. Oh Tuhan Yesus, minister-minister perjanjian baru seperti yang kita bicarakan kemarin adalah pelayan-pelayan makanan, saudara-saudari. Makanan ini apa? Ya firman Allah. Ya. Alkitab itu seperti lemari es. Banyak bahan makanan tapi beku, dingin, keras, sulit dimakan. Para pelayan-pelayan Tuhan yang malas, ya hanya ambil makanan beku disajikan. Tidak melatih roh, tidak berdoa ketika membaca Alkitab, tidak mendoa bacakan Alkitab, kurang melatih roh, itu malas. Artinya pelayan-pelayan Tuhan yang malas. Makanan yang disajikan kepada para pendengar ya seperti makanan yang beku, itu nggak bisa dimakan, malah bisa mematikan orang. Tetapi waktu kita membaca di dalam roh, membaca Alkitab, mendengarkan firman di dalam roh, melatih roh dengan penuh doa, kita sebetulnya sedang memasak makanan. Makanan itu pertama-tama kita nikmati, akhirnya menjadi makanan bersama yang kita sajikan, makanan yang nikmat, yang hangat, yang bisa dimakan.
Bahkan kita tahu bagaimana menyajikan makanan kepada saudara-saudari tertentu yang masih hanya dia anak-anak, yang sudah lebih dewasa. Kita tahu bagaimana memasaknya. Kita memasaknya adalah melalui melatih roh, membaca firman, menuntut firman, mendengarkan berita-berita sambil melatih roh dengan penuh doa, penuh penyeruan kepada Tuhan. Nah, inilah makanan firman Allah. Ya, makanan firman Allah ini dimakan oleh saudara-saudari. Ini adalah gambaran yang lain dari penulisan kebenaran firman Allah di dalam pemulihan sangat limpah sehingga butuh banyak gambar. Gambar yang pertama tadi saya sampaikan mengenai, FKKP sampaikan mengenai tinta rohani dituliskan ke dalam hati. Ada juga gambaran mengenai makanan dimakan. Semua sama, cerita tentang penyaluran hayat yang dilaksanakan oleh minister-minister perjanjian baru yang sejati. Ya. Inilah saudara-saudari kasih karunia yang kita baca di minggu ke-18, ya. Kasih karunia ini akan memerdekakan orang-orang. Kalau besok hari ke-6 kita doa bacakan 2 Korintus 3 ayat 17, 18. Tuhan adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ini kemerdekaan dari apa? Bukan kemerdekaan, konteksnya bukan kemerdekaan dari penyakit, kemerdekaan dari ekonomi yang lemah, kemerdekaan dari hal-hal yang materi, jasmani, bukan. Kemerdekaan dari hukum Taurat, saudara-saudari. Ya. Oh, Tuhan Yesus. Inilah kasih karunia itu yang kita bicarakan selama minggu ke-18 ini, ya. Kasih karunia ini akan memampukan kita melaksanakan ministry perjanjian baru. Sama seperti Paulus. Sebetulnya Pauluslah ministry itu sebetulnya. Ministry itu tidak terpisah dari diri Paulus. Paulus adalah ministry itu. Itu yang kita bicarakan di hari ke-6. Bukan hanya perkataan Paulus, tetapi diri Paulus sendiri, persona Paulus sendiri. Itulah ministry itu. Kita pun rindu menjadi minister-minister yang sedemikian, di mana ministry menyatu dengan diri kita. Ya, kita akan bisa menjadi sedemikian jikalau kita terus mengalami ministry roh itu yang menyalurkan hayat ke dalam kita, yang menuliskan tinta-tinta rohani ke dalam hati kita. Ya, sehingga kita terbebas dari pengetahuan yang mati, doktrin yang mati. Kita memiliki hukum roh hayat yang kuat, yang limpah, yang kaya. Semua karena kita rajin melatih roh, menuntut firman Allah, Alkitab dengan melatih roh, sidang-sidang di dalam roh, memiliki kehidupan yang menyeru nama Tuhan secara normal. Ya. Inilah sebetulnya yang dikatakan 2 Korintus. Yang dikatakan 2 Korintus 13 ayat 13, anugerah Tuhan Yesus Kristus
kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kamu sekalian di sini adalah minister-minister perjanjian baru. Kita harus selalu mengalami anugerah Tuhan Yesus. Kita harus selalu mengalami kasih Allah. Kita harus selalu mengalami persekutuan Roh Kudus. Ketiganya ini tidak terpisah. Ya, kasih karunia, persekutuan bukanlah tiga entitas yang terpisah, tetapi satu hal di dalam tiga tahap. Ya, kita membutuhkan semua aspek roh itu. Sejak hari pertama sampai hari ke-6 ada banyak aspek roh disampaikan. Tentang roh yang mengurapi, roh yang memeteraikan, roh yang sebagai jaminan. Hari ini kita melihat roh yang menulis. Itu semua adalah cerita tentang roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat ini menulis, memeteraikan, mengurapi. Inilah ministry roh itu. Roh yang membebaskan kita dari belenggu hukum Taurat yang mati. Dan hari ke-6 juga membicarakan mengenai roh yang mentransformasi. Ini semua adalah tentang roh pemberi hayat yang sering kita bicarakan. Kita bicarakan di minggu ke-18 ini dengan limpah. Kasih karunia Allah adalah roh yang al-muhit. Haleluya, saudara-saudari. Itulah kenikmatan saya di hari ke-5 dan ke-6. Mari sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Diki untuk penyaluran firman yang sudah menjadi terang bagi kita semua. Silahkan saudara-saudari, kita sudah banyak menikmati pagi ini terang yang dari Tuhan. Marilah kita membagikannya, men-sharingkannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Silahkan saudara-saudari, agar waktu tidak terbuang. Amin. 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 Puji Tuhan ya saudara-saudari. Saya nikmati pagi ini adalah penyaluran ayat ya. Hari ini kita adalah minister perjanjian baru ya, yang menyalurkan ayat ya. Nah, tentunya adalah kita sendiri penuh dengan ayat itu ya. Jadi di awal dikatakan kita perlu disaluri oleh ayat itu ya, roh itu yang menulis ya di dalam roh kita, di dalam hati kita ya. Nah, seperti yang kita doakan pagi ini ya, bahwa ditulis dengan tinta itu bukan dengan lalat batu, tetapi di dalam loh kita ya. Ini ditulis dengan ketika kita datang bersidang, ketika kita menikmati Tuhan, datang kepada firman-Nya, tentunya kita melatih roh ya, sehingga yang kita baca ini bukan huruf-huruf yang mati, tetapi kita membaca dengan hidup ya, sehingga ini memberi suplai kepada kita ya, terekam di dalam memori. Jadi diilustrasikan
seperti layar ya, terekam di dalam memori kita ya, batin kita, sehingga inilah yang tertampil ya. Dan kita terus melatih roh kita ya, menjadi kita terus disaluri, dipenuhi oleh roh itu, sehingga itu yang kita salurkan, yang terpancar ya. Nah, ini menjadi latihan kita hari ini ya, menjadi minister-minister yang melayankan diri Allah itu sendiri ya. Tadi ilustrasinya juga bagus ya, pelayan-pelayan. Kalau memberi makan tuh tentunya bukan yang beku ya, tetapi yang sudah diolah menjadi masakan yang bisa dinikmati. Amin. Puji Tuhan, itu yang saya nikmati pagi ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Izinkan saya menyambung persekutuan saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus, saya mendapatkan terang yang besar ya pagi hari ini yang memberkati saya. Tentu saja mengubah pikiran saya ya saudari terhadap Alkitab ya. Kita mengetahui bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan dari perjanjian baru yang tidak disusun dari huruf yang tertulis, yang tidak meministrikan tulisan yang mati tanpa roh ya saudari ya. Tuhan Yesus, kita perlu datang ya mempelajari Alkitab dan membaca Alkitab dengan roh doa saudari, dengan roh doa. Maka roh kita perlu diaktifkan terlebih dulu saudari ya, melalui kita berdoa ya, ketika menjamah firman Tuhan, maka huruf-huruf Alkitab yang ditulis dengan tinta yang mati itu akan menjadi roh dan hayat di dalam kita, yang bisa menjamah perasaan hati kita ya saudari ya. Hasilnya kita akan membaca Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus menjadi real di dalam kita dengan segala apa adanya Dia. Tuhan Yesus, hati kita ini seperti satu buku saudara ya. Dan roh itu menulis dengan tinta roh ketika kita datang ke dalam firman dengan melatih roh kita saudara ya. Membuka roh kita, hati kita kepada firman itu sendiri. Tuhan Yesus, Alkitab yang tertulis yang mati, ketika kita membaca dengan melatih roh, maka hukum-hukum yang tertulis di dalam Alkitab itu ya, perintah-perintah, peraturan-peraturan ya di dalam Alkitab itu akan menjadi hukum roh yang hidup di dalam kita, yang memiliki satu kekuatan di dalam kita, sehingga kita ada suatu pimpinan ya yang mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kekuatan ini juga akan memberikan kepada kita terang, hiburan, sukacita ya saudari ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita perlu mengucap syukur menyembah Tuhan, karena kapasitas memori batin kita ini ternyata tidak terbatas saudari ya. Tuhan, dan mampu menyimpan semua firman Allah. Tuhan Yesus, ini suatu terang yang besar ya bagi saya pagi hari ini ya. Memori batin kita ini tidak terbatas untuk menyimpan semua firman Allah, dan pada saat kita membutuhkannya saudari ya, firman ini menyuplai kita saudari ya. Dengan jalan berpaling ke dalam roh ya, kita bisa menikmati semua kekayaan firman yang sudah kita miliki di dalam kita ya. Jadi melayani orang dalam kebaruan roh hari ini adalah juga melayani orang, yang membawa orang untuk menikmati Tuhan di dalam roh. Ketika kita datang menjamah firman Tuhan, ini membuat firman itu bukan hanya menjadi huruf-huruf yang mati, tetapi firman itu menghidupkan kita, yang memberikan pimpinan, dorongan, sesuatu yang hidup, memiliki kekuatan di dalam kita untuk memperbarui kita, mengubah kita, sehingga kehendak Allah pun bisa digenapi di dalam kita ya, orang-orang yang menikmati firman Tuhan. Bahkan kita menjadi minister-minister yang baik, minister perjanjian baru hari ini, yang tidak melayankan huruf-huruf yang mati, perintah-perintah peraturan, tetapi melayankan diri Tuhan sendiri sebagai kekuatan yang besar di dalam kita untuk menggenapkan kehendak Allah, yaitu mendapatkan ekspresi kesaksian melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Amin, saudari. Silakan saudara-saudari yang lain boleh membagi kenikmatan, meneruskan pembagian nikmat dari saudari Ning. Amin.
persembahkan Saudari Noni. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya juga menikmati di dalam berita hari ini bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang sudah ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh. Dan bersyukur ya, Allah sudah menjadi roh dan tinggal di dalam kehidupan kita. Tinggal lewat roh itu kita boleh datang kepada Tuhan, mengontak Tuhan, lewat kita mendoa bacakan firman setiap hari, hingga firman yang kita doa bacakan ini menyusun kita. Ya, kita ini adalah susunan dari firman yang kita doa bacakan setiap hari, sehingga tulisan-tulisan Alkitab bukan hanya merupakan huruf yang mati, tetapi menjadi roh yang hidup di dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya saya harus datang ke dalam firman pagi-pagi benar, mendoa bacakan firman. Setiap membaca firman harus menjadi berdoa, ya tadi dikatakan harus berdoa. Oh Tuhan, saya mau datang kepadamu, saya mau datang ke dalam firman-Mu, ya membaca firman-Mu, sehingga firman ini menjadi roh dan hayat dalam kehidupan saya, dan menjadi hidup, sehingga dia menjadi susunan-susunan Kristus di dalam kehidupan saya. Kemudian saya akan menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Puji Tuhan, kita ini semua adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang akan melayankan Kristus kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita merawat, memberitakan Injil, ya itulah yang menjadi kehidupan kita. Karena apa yang kita nikmati ini menjadi susunan kita, dan apa yang keluar dari diri kita itu adalah roh dan hayat. Terutama ketika kita pergi memberitakan Injil, kita harus benar-benar menyiapkan roh kita, sehingga kita membicarakan firman di sana, bukan dari diri kita sendiri, dari susunan firman yang menjadi roh itu di dalam diri kita, yang menjadi latihan kita setiap hari. Puji Tuhan, saudara-saudari, dengan demikian benar-benar kita yakin dan percaya bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang bukan ditulis dengan tinta huruf-huruf yang mati, tetapi ditulis oleh roh yang berasal dari Allah Tritunggal, menjadi roh yang al-muhid di dalam kehidupan saya, kehidupan kita semua, sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan jadi pelayan-pelayan perjanjian barunya. Puji Tuhan, saudara-saudari, ini yang boleh saya dapat nikmati. Kiranya kita semua menikmati ini dan menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang Tuhan pakai di akhir zaman ini. Puji Tuhan, Tuhan merahmati kita semua. Amin. Amin, saudari. Silakan saudara-saudari yang lain. Amin. Ya, puji Tuhan untuk berita pagi hari ini. Saya bersyukur ya mendapatkan terang satu lagi. Saya menikmati untuk berita pagi hari ini di tengah keadaan dunia yang menghadapkan kita pada berbagai aturan dan doktrin yang terkadang menyesatkan. Kita diingatkan bahwa Alkitab seharusnya tidak hanya menjadi teks yang dibaca, tetapi hidup sebagai surat-surat Kristus di dalam diri kita. Pesan yang dapat diambil dari berita pagi ini adalah pentingnya menghidupi firman Tuhan dengan semangat dan doa, bukan sekedar mengandalkan huruf-huruf yang tertera yang bisa menjerumuskan kita kepada kematian rohani. Saudara-saudari, kesan yang mendalam dari berita ini adalah peringatan akan
bahaya mengandalkan pengetahuan Alkitabiah yang kering dan mati, sebagaimana diingatkan dalam 2 Korintus 3 ayat 6, kita perlu menjadi pelayan perjanjian yang baru, di mana hukum Tuhan tertulis dalam hati kita dan bukan hanya dalam doktrin yang mati. Kita ditantang untuk berdoa dengan sungguh-sungguh agar setiap bacaan Alkitab yang kita lakukan diubah menjadi hidup dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Setelah mendengar berita pagi ini, kita perlu melangkah maju dengan komitmen untuk mempelajari dan membaca Alkitab dan berdoa, dan kita harus berusaha untuk tidak hanya memahami teks, tetapi merasakan kehadiran Kristus di dalam setiap penggalan firman yang kita baca. Saudara-saudari, mari kita menjadikan diri kita sebagai surat-surat Kristus yang dibaca oleh semua orang di sekitar kita, membawa kehangatan dan terang Kristus ke dalam setiap interaksi kita dengan orang lain di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Demikian kenikmatan kita. Amin. Silakan, masih ada satu saudara atau saudari lagi yang boleh berbagi kenikmatan. Saudara-saudari, saya juga mendapat terang melalui berita pada pagi ini bahwa kita adalah surat-surat Kristus, dan kita jangan memberi perhatian pada huruf-huruf Alkitab, tetapi biarlah, karena kalau kita memberi perhatian pada huruf-huruf Alkitab, kita akan terbunuh, karena kita adalah pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Jadi kita tidak meministrikan tulisan-tulisan yang mati. Tadi juga dikatakan huruf-huruf Alkitab itu harus menjadi tinta roh. Jadi kita perlu mempelajari dan membaca Alkitab dengan roh doa. Roh kita harus menyala-nyala, harus diaktifkan terlebih dahulu. Kita perlu doa baca firman, sehingga tulisan-tulisan Alkitab yang mati itu menjadi roh. Dan hasilnya ketika kita membaca Alkitab, kita membaca Kristus. Ketika kita menghampiri Alkitab, kita harus membaca Kristus. Kristus yang kita baca akan ditulis di dalam hati kita, sehingga di dalam hati kita tertulis hukum-hukum yang menjadi hukum rohayat dalam hidup kita sebagai minister perjanjian baru. Inilah terang yang saya dapat. Karena waktu, kita akan berdoa. Silakan saudara-saudari boleh ngambil bagian untuk berdoa. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hidup. Ajar kami untuk tidak hanya membaca Alkitab sebagai sebuah teks, tetapi untuk merasakannya sebagai suara-Mu yang berbicara langsung
ke dalam hati kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan melakukan hukum roh yang memberi kehidupan, sehingga kami dapat menjadi surat-surat Kristus yang dibaca dan dinikmati oleh orang lain. Biarlah setiap kata yang kami baca dan setiap doa yang kami panjatkan menghidupi dan memperbarui setiap kami. Karena kami dapat menyampaikan kasih dan kebenaran-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudari. Tuhan memberkati. Amin.